Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ya, semoga aja kabarnya sehat selalu dan berbahagia bersama orang-orang tercinta, orang-orang yang selalu ada di hati Anda. Dan seperti yang tadi ya sudah kita dengarkan bersama ya, Cinta Sejati dari Ari Lasso. Ya, semoga aja ini lagu ini menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk menjadi seorang pencinta yang luar biasa bagi pasangan hidup kita masing-masing. Baik, dan melanjutkan perjalanan Halo Kota Batik, saya Riput Awandi kembali menjadi kawan Anda selama ya dari jam 8 ini sampai pukul 12 malam nanti. Pada pukul 9 malam nanti kita akan ada yang namanya RKB malam ya, dengan 6 informasi lokal yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu juga nanti malam pada pukul 10 kita bisa bersantai ria ya, ngobrol santai di wedangan. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung bisa melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi juga diperbolehkan ya. Silakan Anda bisa memanfaatkan layanan komunikasi kami baik di 0285424474 ataupun 0855420912. Sudah ada yang kirim atensi dari Sigit Londo di Dadi Rejo Tirto nih ya, hadir di malam Senin malam Selasa. Aktivitas lembur dan fokus Radio Kota Batik mengudara. Malam ini lemburnya ditemenin segelas es teh manis. Hei, jumbo gak nih? Wah, enak nih. Ada capcaynya juga nih, khas buatan sang istri. Wow, bikin ngiri ya. Mau request lagu aja dari Drive. Oke, nanti ya. Terus Rafif di Kubang Logandeng. Mas Rafif di Kubang Logandeng ini minta lagunya aja dari Kangen Band. Oke. Ya, yang lain mau request lagu juga boleh ya. Silakan bisa hubungi kami di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Dan mengawali perjumpaan kita. Nah, ini ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang kebahagiaan ya. Ya, salah satu yang dilakukan ini sudah dilakukan nih. Ya, sudah dialami nih sama Mas Sigit Londo di Dadi Rejo. Ya pokoknya berbagi kebaikan bersama orang-orang yang ada di dekat Anda gitu. Dan memang yang namanya kebahagiaan itu sebenarnya bukan untuk dicari ya, tetapi bagaimana cara kita untuk menciptakannya dalam suasana dan keadaan apapun. Dan pastinya kalau kita mau mencari tahu cara hidup bahagia tanpa stres, kita perlu tahu bahwa ada sejumlah kebiasaan harian yang perlu diterapkan. Nah, jika menerapkan secara rutin, ini tidak menutup kemungkinan ketenangan batin dan rasa bahagia ini akan mengikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja sih kebiasaan yang bisa atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat kita itu hidup bahagia? Nah, ini dia. Mau tahu atau mau tahu aja? Ya, yang pertama, fokus pada hal yang positif. Jadi, fokus pada hal-hal kecil yang positif setiap hari dan tentukan hal ini ketika bangun pagi. Itu adalah hal yang bisa membuat kita punya cara hidup yang lebih bahagia dan bebas dari stres. Jadi, kita bisa memilih kegiatan yang akan memberikan kita ini sedikit kebahagiaan instan. Entah itu mengajak jalan-jalan, artinya mengajak jalan-jalan itu bisa sama anak-anak, bisa sama istri, bisa sama binatang peliharaan, atau memberi makan kesukaannya atau hal lainnya. Nah, bahkan meluangkan waktu untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan ini juga akan memunculkan rasa bahagia lebih sering dari dalam diri kita. Dan metode psikologi positif ini akan bekerja dengan membantu otak kita menggerakkan perilaku positif. Jadi kalau kita terbiasa memikirkan hal-hal yang ringan saja, positif-positif aja, yang baik-baik saja gitu kan.
Nah, itu akan memberikan kita dorongan untuk selalu bahagia. Ya, jangan pikirkan apa sih yang dirasakan oleh orang lain, apa sih yang dipikirkan oleh orang lain, apa sih yang dilakukan oleh orang lain. Fokus saja pada diri kita untuk menjadi lebih bahagia. Pikirkan hal terbaik dalam diri kita. Itu yang terpenting. Itu cara pertama ya. Kemudian yang kedua, ingatlah kita ini tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang. Nah, benar kan? Jadi kita perlu ingat bahwa kita ini tidak bisa membuat semua orang bahagia. Ya kan? Itu pasti ya. Kebanyakan dari kita ini mungkin pernah beranggapan dengan membahagiakan orang dan memenuhi kebutuhan mereka, harapannya sih kita itu akan mendapatkan hal serupa dari mereka. Tapi sebenarnya kalau kita memang benar-benar mau mempelajari apa yang sudah kita pikirkan tadi, nggak selalu seperti itu. Hukum kehidupan nggak selalu begitu ya. Kalau kita melakukan kebaikan pada orang, lalu kita akan mendapatkan kebaikan dari orang itu. Nggak bisa begitu. Nggak selalu begitu. Namun perilaku ini tidak hanya merebut kemampuan mereka atas kontrol diri mereka sendiri, tetapi juga kebahagiaan mereka. Jadi janganlah kita membuat mereka merasa bahwa kita punya telah memberikan utang budi kepada mereka sehingga kita harus melakukan hal yang sama gitu atau mendapatkan hal yang sama dari mereka. Nah, itu akan memenjara perasaan mereka juga gitu. Nah, dengan berekspektasi akan mendapatkan perlakuan serupa dari orang lain, dari orang yang kita istilahnya perlakukan dengan baik itu, sebenarnya secara tidak langsung kita ini sangat bergantung pada kebahagiaan orang lain untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri. Dan ini pada akhirnya malah akan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Nah, ini jelas ya. Jadi jika terus ini dilakukan, kita akan lelah, baik mentalnya dan juga mungkin jauh dari rasa bahagia. So, fokus pada diri sendiri itu penting untuk kita lakukan. Oke, dan apa lagi cara-cara lain atau hal-hal kecil yang bisa membuat kita bahagia menjalani kehidupan? Nah, ini dia. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk bersyukur. Ya, bersyukur boleh dibilang adalah sebuah energi positif yang akan menarik situasi-situasi dan orang-orang yang positif pula. Jadi biasakanlah untuk bersyukur. Dengan rasa syukur itu sebenarnya kita sedang menciptakan energi positif pada diri kita sendiri dan membuat orang-orang yang akan memberikan yang baik ya, sesuatu yang baik pada kita ini juga pasti akan ikut tertarik. Nah, ada satu riset yang menemukan bahwa apa yang kita fokuskan pada pikiran, kalimat, dan aksi ternyata akan mendominasi hidup kita. Sementara fokus atau mengkhawatirkan hal-hal yang membuat kita ini tidak bahagia, ini apakah yang bisa kita kontrol atau tidak, ini malah akan memberikan efek sebaliknya terhadap diri kita. Jadi nggak perlulah kita berpikir bahwa ini harus begini. Nggak, pokoknya hidup ngalir aja, sering-seringlah bersyukur dan ingat, mengubah mindset atau pola pikir akan membantu kita berhenti fokus pada hal-hal buruk sehingga dapat membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan kepuasan hidup. Ya, 3 cara atau 3 hal ringan yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan diri ya. Itu sudah saya bagikan. Nah, kira-kira apa nih yang sudah atau yang belum Anda lakukan? Nah, lalu apa kesulitannya? Boleh dong dibagi di sini di 0285424474 ataupun di 0855420912. Ya silakan pokoknya. Oke, yang tadi sudah request lagu ada siapa nih? Rafif. Aduh, cinta sampai matinya nggak masuk list nih. Adanya terbang bersamaku. Boleh ya, terbang bersamaku aja ya. Kangen band untuk Mas Rafif di Kubang. Aku baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Lagu ini diminta sama Afif ya.
Oke ya, dan ada juga nih yang bergabung lagi di 0855420912 dari Pak Wahyu Adi di mana nih? Di Podo Sugiharja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ribut, selamat malam juga Pak Wahyu. Menurut saya bahagia itu sederhana saja kok. Pagi-pagi sudah ada kopi, ada sigaret kretek dan sarapan pagi. Ah, enak banget ya. Lalu kita berangkat bekerja, itulah kebahagiaan rutinitas saya. Oke deh, Pak Wahyu Adi ya. Kalau saya belum tentu pagi-pagi itu sudah langsung berangkat kerja, karena kadangkala berangkatnya sore atau malam atau misalkan siang gitu ya. Jadi pagi-pagi ngopi, ngudut gitu ya di teras rumah sambil menyapa orang-orang yang pada berangkat kerja. Berangkat gitu. Gimana Pak berangkat? Weh. Sambil baca novel atau baca buku. Lebih bahagia ya kayaknya ya. Aduh, yang lain pada ini pagi-pagi pada kebut-kebutan gitu ya, supaya nggak telat masuk kantor atau berangkat kerja, saya bisa leha-leha. Oh, itu bahagia banget tuh. Kemudian ada Bunda Syafa di Pakis Putih. Bahagia itu sederhana Mas. Bahkan melihat teman jatuh atau mengalami kesialan saja bisa bikin kita Aduh, kalau gini sih, waduh, janganlah ya, jangan sampai menari-nari di atas luka orang gitu ya, apalagi teman sendiri gitu ya, sekalipun itu bisa menjadi hiburan gitu ya. Aduh, buktinya yang pertama kita lakukan adalah menertawakannya baru menolongnya, ya nggak sih? Iya iya juga sih. Tapi sebisa mungkin janganlah ya, kasihan juga loh, yang namanya jatuh ya. Jadi ngomongin soal jatuh, saya punya pengalaman jatuh. Waktu itu masih kecil sih, masih naik sepeda gitu ya. Ketika berada di mana nih pertigaan gang atau di kampung itu kan jalannya sempit-sempit itu. Mau belok itu ternyata ban atau roda depan sepeda saya ternyata masuk ke got. Ya ampun, itu malunya minta ampun. Aduh, dan parahnya lagi, tahu kan yang namanya kondisi got itu pasti penuh dengan apa kalau istilah kita ini endut ya atau tanah lumpur gitu ya. Nah begitu diangkat, waduh kotornya minta ampun. Tapi itulah ya, di satu sisi ya memang ada orang yang celaka itu bisa menjadikan kita ketawa karena ngerasa bahwa itu ya lucu gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya bisa jadi itu akan menjadi teror seumur hidup, trauma seumur hidup. Wah, nggak mau lewat sana lagi gitu loh. Apalagi kalau ketawanya pada ini nih, pada kenceng. Waduh, ada aja ya Bunda. Siapa Bunda siapa ini? Di Bagus Putih ya. Oke, terima kasih Bunda siapa ya opininya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Apa sih kebiasaan-kebiasaan ringan yang bisa membuat kita itu jadi bahagia? Nah, tadi sudah yang pertama fokus pada hal-hal yang positif. Terus kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, itu hal yang paling penting. Jadi nggak perlu mikirin kebahagiaan orang lain, nggak perlu berusaha supaya orang lain bahagia, membuat orang lain bahagia. Bahagiakan diri aja, diri sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah bahagia, saya yakin ya, dan mungkin Anda juga ikutan yakin bahwa ketika kita bahagia itu beda ya dengan seneng ya, dengan seneng-seneng. Ketika kita bahagia dalam keadaan apapun, itu akan memberikan energi positif buat orang-orang di sekitar kita. Mereka akan ngerasain bahagia juga. Tapi kalau masih istilahnya ada orang yang ngerasa, kok gitu, dia enak ya hidupnya. Nah, iri. Nah, itu berarti bisa jadi bukan kebahagiaan yang kita ciptakan, tetapi kita baru pada tahap seneng-seneng aja dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, bersyukur. Nah, lalu apa yang keempat? Yang keempat adalah menghindari orang-orang negatif. Nah, memang kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan kita ini selalu di sekeliling kita ini selalu ada selalu orang-orang positif semua. Ada yang negatif, tetapi bukan kemudian menjauhinya ya, tetapi lebih pada
Bagaimana kemudian kita bisa menetralisir perasaan-perasaan negatif atau energi-energi negatif yang terpancarkan dari orang-orang atau pikiran-pikiran negatif dari orang-orang sekitar. Jadi biar ya anggap saja itu angin lalu aja gitu lah. Dan sejumlah studi juga menemukan bahwa kebahagiaan bisa terjadi karena sejumlah faktor termasuk koneksi sosial. Dan yang kelima, ini mempraktikkan kebaikan. Nah, memang yang namanya mempraktikkan kebaikan itu mudah diucapkan, tapi untuk melaksanakannya nggak semudah itu, Fulgoso. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Cobalah mempraktikkan kebaikan dimanapun kita berada. Misalnya memberikan pujian atau menunjukkan gestur kebaikan, semuanya akan membantu meningkatkan kebahagiaan. Jadi nggak perlu kita ngerasa sewa dan apapun itu, biasa aja. Pokoknya ya berikan pujian kepada teman atas prestasinya, atas sesuatu yang dicapainya, hal yang lumrah untuk dilakukan. Mudah kok gitu kan. Tapi kalau sudah ada rasa iri, nah itu itu yang agak susah gitu ya. Nah, sejumlah studi menemukan bahwa melakukan kebaikan kecil untuk seseorang setiap harinya, untuk sedikitnya 10 hari, ternyata bisa meningkatkan level kepuasan batin. Anda bisa memulai dengan membantu orang-orang di sekitar dan membuat mereka bahagia, maka Anda akan ikut merasakan kebahagiaan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin menyapa, katakanlah misalkan kalau misalkan kita baru datang nih ke kantor atau misalkan baru ketemu, gimana kabar? Nah, menyapa hal yang seperti itu ringan-ringan aja kan. Gimana sekarang, sehat kan? Terus kemudian sibuk apa sekarang? Wah, misalkan dia cerita tentang kesibukan, beri aja pujian bahwa, keren, sekarang kamu sudah gini. Nah, simple kan? Dan kita nggak perlu berpikir saya harus mendapatkan pujian balik. No. Dan yang keenam, menghabiskan waktu di alam semesta, pokoknya alam terbuka gitu kan. Iya, piknik itu penting ya ternyata untuk bisa membuat kita bahagia. Dan saat ini ya, seperti yang banyak orang lakukan, ini banyak kan orang itu mengurung diri di dalam ruangan. Terus sibuk dengan gadgetnya, ya nggak sih? Padahal itu kalau terlalu lama di rumah gitu ya, di dalam ruangan atau berada di dalam ruangan kantor atau bekerja di manapun, pokoknya di dalam ruangan itu potensi stresnya tinggi banget. Dan kita seringkali lupa bahwa ternyata pergi piknik ya ke alam terbuka ternyata bisa membantu menyegarkan pikiran dan menyingkirkan stres. Ya kalau misalkan mau piknik nggak usah jauh-jauh ya, di Pekalongan ini banyak objek wisata kok. Ada Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana. Nah, itu bisa tuh dijadikan sebagai destinasi ya untuk kita melepas stres. Kita bisa menyaksikan pemandangan pantai yang luas, laut yang luas gitu ya. Apalagi kalau misalkan pada saat senja, pemandangannya indah banget ya. Nah, ya kalau misalkan nggak mau istilahnya nggak mau ngeluarin uang buat beli tiket dan lain sebagainya, bisa kok ke pojokan dikit gitu. Pokoknya sebenarnya banyak alam-alam terbuka ini ya yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai healing gitu. Misalnya, kalau saya biasanya kadang-kala ke mana ini? Ke Sawah Ijo. Sawah Ijo itu di daerah Yosorjo. Nah, itu dengan pemandangan hijau-hijauan sawah itu bisa memberikan sedikit kesegaran. Ya, cukup kesegaran mata gitu ya. Pagi-pagi tuh biasanya saya sarapan sama istri di sana. Saya senengnya itu warungnya itu masih tradisional. Jadi warungnya itu bersatu ya. Ada dapurnya dan dapurnya itu masih pakai kayu bakar. Jadi kalau misalkan goreng itu sambil kita makan itu ya kadang-kala kita kena asap dan lain sebagainya. Dan itu asik banget. Saya merasakan sesuatu yang ini kayak tahun 80-an ya gitu.
Pokoknya seru deh. Terus apalagi yang lain? Banyak ya. Selain menghabiskan waktu di alam terbuka, ini dia, sering-sering tersenyum. Wah, sering-sering tersenyum, menebarkan senyum kepada siapapun yang kita jumpai, ini ternyata bisa membuat kita itu merasakan kebahagiaan. Dan itu ya memang sih yang namanya tersenyum ya, itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi memikirkan sesuatu yang membuat kita tersenyum. Nah, tuh kan, memikirkan sesuatu yang membuat kita tersenyum, itu akan membantu kita mendapatkan suasana hati yang lebih baik. Contoh, pikirkan ya atau bayangkan hal yang terkonyol atau yang paling lucu yang pernah Anda alami. Pasti Anda akan merasa lucu dan akan mendapatkan impuls bahwa ternyata gitu ya. Ya akhirnya kita bisa ketawa sendiri, ya gak apa-apa. Menurut saya sih itu oke-oke aja ketika kita ngerasa bisa bahagia dengan cara seperti itu, it's okay gitu ya. Jadi kadang-kala perlu lah kita menertawai diri kita sendiri. Itu jauh lebih bisa membahagiakan daripada menertawai orang lain. Oke, nah lalu apa lagi nih yang bisa bikin kita bahagia? Masih banyak, tapi saya mau ke WA dulu nih. Ada Ahmad Albarozi di Karangdadap. Menurut saya, bahagia itu ketika hati dan pikiran tenang dan hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jee, keren nih. Wah. Minta lagunya sesuai dengan ini nih, tema kita, bahagia. Oke, tapi sebaiknya kita harapkan untuk berkolaborasi bersama karena kesadaran masyarakat masih sangat dibutuhkan agar Kota Pekalongan dalam jangka kedepannya tertata baik infrastruktur, SDM maupun lingkungannya. Untuk penanganan sampah, Nurpri menekankan harus diselesaikan di tingkat rumah tangga, bahkan di sekolah juga sudah digalakan program sampah masuk sekolah, yakni para siswa membawa sampah anorganik ke sekolah masing-masing. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi kapasitas sampah di TPA Degayu. Kita menuju ke informasi berikutnya kawan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan melalui relawan teknologi informasi dan komunikasi bekerja sama dengan Forum Anak Kota Batik memanfaatkan momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2024-2025 dengan mengunjungi SMP Negeri 1 dan SMP Islam Kota Pekalongan. Ketua Relawan TIK Kota Pekalongan Rifki Maulana menjelaskan kegiatan yang dikemas dengan tema Ghost to School ini rencananya akan dilangsungkan mulai tanggal 22 hingga 25 Juli 2024. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada para peserta didik baru agar meningkatkan literasi digital. Rifki menyebutkan beberapa materi yang akan disampaikan meliputi keamanan data, etika, kekerasan seksual, dan perundungan di ruang digital. Rifki juga berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan literasi dan pemahaman kepada peserta didik mengenai tata cara berkomunikasi di ruang digital. Selain itu, juga bisa meminimalisir dampak negatif dari penggunaan internet untuk anak-anak. Dan kita menuju ke informasi ketiga kawan. Sebagai upaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Batik, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan memberikan berbagai jenis pelatihan secara gratis kepada masyarakat, seperti yang dilakukan kepada puluhan warga Kelurahan Pasir Kraton Kramat belum lama ini. Lurah Pasir Kraton Kramat Dwi Indah Widyastuti menyebutkan pelatihan yang diadakan Dinperinaker di Aula Kelurahan ini digelar selama 2 hari berupa pembuatan kemasan dan kerajinan dengan diikuti warga setempat yang berusia antara 20 hingga 30 tahun. Indah berharap seusai pelatihan tersebut ada pendampingan dan dukungan modal maupun sarana penunjang usaha kepada warga untuk memulai usaha. Sebab rata-rata para peserta merupakan pemula dan belum berpengalaman sehingga masih perlu pendampingan. Tidak lupa pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinperinaker Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan wirausaha untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan.
dunia ini nggak ada yang nggak bermasalah, ya nggak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar gak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik. Sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa, pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batu. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. Pocokan sebentar lagi. Mau beli emas, duitnya belum ngumpul. Alah Yu, pengen beli emas kok nyanyi-nyanyi tok. Lah terus gimana Yu? Lawang belum cukup duitnya, ya nyanyi dulu aja wes. Tak kasih info Yu, saiki kalau mau beli emas bisa dicicil. Jadi nggak usah nunggu uang kumpul dulu baru beli. Bisa-bisa harganya naik lagi. Masa beli emas bisa dicicil? Caranya piye Yu? Lewat jasa Gade Syariah Kospin Jasa Yu. Untuk perhiasan sampean bisa langsung milih di toko emas manapun. Nanti yang proses belikan dari jasa Gade Syariah Kospin Jasa. Setoran tiap bulan tetap meski harganya naik. Lah untuk yang cicilan logam mulia lagi ada promo DP juga loh Yu. Oh, ya wes, ayo aku diantar ke jasa Gade Syariah saiki. Jasa Gade Syariah merupakan anak perusahaan dari Kospin Jasa. Dan saat ini, Jasa Gade Syariah memiliki 20 kantor unit yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Di antaranya, unit Pekalongan, Jalan Dr. Cipto nomor 88 Poncol, Kota Pekalongan. Unit Wiradesa, Jalan Maijen S. Parman nomor 16 Wiradesa atau sebelah timur Kospin Jasa Wiradesa. Unit Kedung Wuni, Jalan Raya Kedung Wuni, Gembong atau Kospin Jasa Kedung Wuni. Beli emas bisa dicicil. Syarat mudah cukup dengan KTP dan DP 20% untuk perhiasan dan 10% untuk logam mulia. Angsuran tetap sesuai syariah. Bisa pilih model perhiasan di toko emas mana saja, tanpa survei, bisa dilunasi dipercepat tanpa penalti. Dan buat Anda yang butuh dana cepat, Jasa Gade Syariah juga menerima gadai emas, baik emas muda maupun emas tua. Proses cepat langsung cair tanpa survei. Ujroh murah mulai 0,05% per hari. Biaya administrasi mulai Rp0, sesuai syariah, barang dijamin aman, gratis cuci emas. Jasa Gadai Syariah, solusi tepat berlipat manfaat. FM 91,2 Radio Kota Batu. Radio Kota Batu. Ragam kabar berita malam. Baik, kembali lagi di RKB Malam untuk edisi Senin 15 Juli 2024 bersama saya Ribu Tawadi dan masih di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan kawan, kita menuju ke informasi berikutnya kawan. Peringati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Ikatan Remaja Masjid Jami Kauman Wiradesa Kabupaten Pekalongan gelar sunatan massal yang bertempat di MTS 45 Wiradesa yang akan diselenggarakan pada minggu kemarin ya, 14 Juli 2024. Wakil Ketua Ikatan Remaja Masjid Jami Kauman Wiradesa Muhammad Aminuddin mengatakan rangkaian acara dimulai dengan pengajian umum pada hari Sabtunya, dilanjutkan khataman Quran dan hitanan massal pada Minggu pagi yang diikuti oleh 26 anak dari wilayah Pekalongan dan sekitarnya dengan rentang usia antara 4 hingga 13 tahun. Menurutnya sunatan massal ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun baru Islam sejak tahun 1980-an. Akan tetapi tahun ini pihaknya menggandeng Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dengan tujuan untuk memperkuat ukhuwah antar saudara setanah air.
Aminuddin juga berharap kolaborasi dengan pihak gereja tersebut bisa terus dilaksanakan agar dapat memupuk persatuan dan kesatuan antar umat beragama serta bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Dan kita menuju ke informasi berikutnya kawan, sebagai upaya menciptakan kembali kondusivitas Kota Pekalongan pada penyelenggaraan pemilu 2024 yang lalu. Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan melakukan evaluasi pengawasan partisipatif pemilu 2024 menuju pengawasan partisipatif Pilkada tahun 2024 yang dilangsungkan di Hotel Aston Syariah Pekalongan Senin 15 Juli 2024. Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Miftahudin mengungkapkan dalam kegiatan tersebut pihaknya mengajak perwakilan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat serta mengantisipasi adanya potensi gesekan antar ormas maupun LSM. Ia menilai selama pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, Kota Pekalongan cukup berjalan kondusif. Banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Miftah juga menambahkan pada acara ini dihadirkan pula anggota Bawaslu Kota Pekalongan periode 2018-2023, Naya Amin Zaini sebagai narasumber. Harapannya melalui kegiatan tersebut, pengawasan partisipatif masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada 2024 semakin meningkat. Kita menuju ke informasi terakhir kawan. Minggu ketiga tahapan pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menemukan 18.227 data yang tidak sesuai dengan KTP dan KK pemilih. Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Bidang Perencanaan Data dan Informasi Sigit Prayitno menjelaskan, temuan tersebut biasanya diakibatkan oleh ketidaksesuaian data yang tertera pada DP4 Kemendagri dengan data KTP dan KK yang dipegang pemilih. Untuk alasan itu, Sigit meminta agar masyarakat memberikan keterangan yang benar saat didatangi petugas coklit. Hal ini perlu dilakukan agar saat pencoklitan, petugas Pantarli di tiap-tiap desa dan kelurahan dapat langsung melakukan pengubahsuaian data, sebab ubah suai yang dilakukan mesti didasarkan pada data-data yang dipegang pemilih baik berupa KTP maupun KK. Selain ubah suai data, dalam tahapan coklit kali ini KPU Kabupaten Pekalongan juga melakukan pendataan pemilih baru sejumlah 14.897, sedang data pemilih sesuai baru mencapai 634.605. Secara akumulatif, data yang telah dicoklit di wilayah Kabupaten Pekalongan mencapai angka 665.946 pemilih. Data tersebut menurut Sigit baru mencapai 91% dari data keseluruhan yang tertera pada DP4. Ya kawan, 4 informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di RKB Malam untuk kali ini. Dan pastikan Anda tetap stay tune di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih ada banyak informasi, ada beragam informasi yang layak Anda simak hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan pastikan Anda pada pukul 10 malam nanti ya kembali bisa bergabung di Wedangan. Anda bisa memanfaatkan 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912. Baik, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung juga melalui WA di 0855420912. Tadi ada komentar dari Bunda Syafa di Pakis Putih juga ya. Salah satu yang bikin istri bahagia adalah ketika Pak suami pulang bawa cangkingan, entah itu gorengan atau sempolan, ya syukur-syukur bawa berlian. Oh gitu ya. Ya oke deh, apapun itu ya. Baik, pokoknya jangan lupa bahagia dan tetap semangat untuk menghadapi hidup kita masing-masing. Baru saja Anda ikuti ragam kabar berita malam.
Oleh-oleh lempoh tok Lim. Gaya sih, plesir bicara adoh-adoh. Ya lempoh tok. Lah terus nandi? Museum batik bae ra. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya apik. Pokoke ora kalah karo Ya kono-kono. wis ah. Les, OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan, termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. 49 tahun Radio Kota Batik melangkah bersama menuju tahun emas. Saatnya bertransformasi. Yuhu, sudah waktunya RKB memberi ruang buat kamu, anak-anak muda Kota Pekalongan, anak-anak Gen Z, untuk bersuara di Yo Speak Up. Yo Speak Up. Cuma di sini kamu bisa ngobrolin dunia kamu tentang hal-hal seru yang kamu alami atau isu-isu yang ngehits di sekitar kamu. Yo Speak Up every Monday night at 7 p.m. Yo Speak Up cuma ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Yo Speak Up, saatnya yang muda yang bersuara. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, dilanjut lagi kebersamaan kita di Halo Kota Batik, dan terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada Pak Wahyu Adi Advaita di Kebon Terong Podosuki ya. Yang lebih bahagia itu ngeprank atau ngerjain yang sedang ulang tahun. Endingnya ya yang ulang tahun bahagia haru, yang ngeprank pun apalagi sukses bahagia gitu ya. Iya sih ya. Dan memang kalau sudah temen dekat, sahabat, ya mau dikerjain kayak apapun ya oke-oke aja. Tapi kalau baru kenal kemarin ya jangan coba-coba.
Nah, kembali lagi kita ngomongin soal kebahagiaan. Apa sih yang bisa kita kebiasaan ringan, kebiasaan kecil yang bisa bikin kita hidup dengan cara bahagia. Nah, ini dia. Rutin berolahraga. Nah, olahraganya yang bagaimana nih? Nah, ini nih. Ya, yang namanya olahraga ini bisa memberikan suntikan endorfin ya, yang membuat kita bahagia. Bahkan berolahraga selama 10 menit saja per harinya. Ini akan membantu kita mendapatkan suntikan hormon endorfin tersebut. Yang seiring waktu ini bisa meningkatkan kebahagiaan. Jika aktivitas harian begitu padat, cobalah meluangkan waktu untuk jalan-jalan atau jalan kaki ya. Di sela makan siang atau berjalan-jalan di dalam mall atau juga di lapangan Mataram, lapangan Jetayu, mana lagi yang bisa alun-alun yang sampai hari ini tetap jadi pusat perhatian ya alun-alun ini. Kalau pagi itu dulu kalau tadi pagi saya ke alun-alun sepi. Gak ada orang jalan-jalan di sana. Kalau di Mataram rame sekarang. Nah, kenapa ya? Nah, tidak hanya merasa lebih bahagia dengan olahraga yang rutin itu, kita bisa lebih sehat. Terus ini kebiasaan yang simple, sederhana, tapi bisa membuat kita itu merasakan kebahagiaan. Apa? Tidur cukup. Ini sederhana, tetapi banyak orang yang masih sulit mendapatkannya. Padahal tidur cukup akan membuat tubuh kita beristirahat secara optimal dan lebih segar ketika menghadapi esok hari. Nah, beberapa praktik yang dapat dilakukan untuk mencapai tidur cukup ini diantaranya menyingkirkan alat elektronik jelang tidur. Jadi kalau misalkan mau tidur itu HP apapun itu ya yang bisa mengganggu pikiran kita itu jauhkan. Kalau bila perlu ya nonaktifkan, matikan gitu kan. Nah, saat bangun juga demikian. Jangan sampai kita itu terganggu. Ya bangun aja, bangun tidur aja dulu, santai-santai aja dulu, nggak usah nonton HP, nonton apapun itu ya. Dan bangun tidur itu paling enak itu kalau nggak ngelihat jam. Itu bisa bikin kita, kalau ngelihat jam itu berasa, waktu singkat banget gitu loh. Iya, apalagi kalau harus berangkat pagi ya. Wah, besok berangkat pagi nih aku. Oke, kemudian makan sehat. Nah, istilah kamu adalah apa yang kamu makan. Ini agaknya memang tepat juga sih. Dan tidak mengonsumsi makanan bernutrisi lengkap, ini ternyata bisa berdampak juga pada emosi kita dan hal-hal lainnya, termasuk kesehatan secara keseluruhan. Nah, coba untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah yang itu akan membantu menyegarkan diri kita di sela-sela kesibukan daripada sekadar minum kopi manis atau minuman tinggi gula. Nah, pastikan juga mengonsumsi gula, garam, dan lemak secukupnya saja. Tidak hanya demi kesehatan, tetapi juga demi kebahagiaan. Selain itu, pastikan minum air dalam jumlah yang cukup. Nah, ini nih yang seringkali terlupakan ya. Ya bolehlah kita ngopi sesekali, refreshing ke kafe ataupun ke mana, nongkrong di mana. Tapi jangan kebanyakan kopinya ya. Ya hidup itu sudah pahit ya, tetapi bukan berarti kemudian kita harus mencecap pahitnya rasa kopi gitu ya. Terlalu banyak juga buruk. Kemudian bersosialisasi. Nah, ini penting banget. Jika ingin lebih bahagia, cobalah meluangkan waktu berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita bahagia. Kita bisa mulai melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti ngobrol tentang hal-hal yang kita ingat dari masa lalu, hal-hal yang menyenangkan, atau sekadar mencicipi makanan kesukaan yang telah lama didambakan. Karena sebuah studi pada tahun 2019 menemukan bahwa kesehatan dan kebugaran seseorang ini dapat diprediksi secara akurat berdasarkan jaringan sosial mereka, yang pada dasarnya ini menjadi korelasi langsung dengan tingkat kebahagiaan. Kenapa? Karena berada bersama lingkungan yang mendukung, ini bisa membantu mengurangi pikiran terhadap masalah-masalah hidup yang tengah dihadapi. Dan yang terakhir adalah kebiasaan kecil yang bisa membuat kita itu ngerasa bahagia adalah
merapikan ruangan. Ini penting. Ketika stres dan tidak bahagia, ini sangat mudah kita itu meninggalkan ruangan, baik kamar tidur maupun ruang kerja dalam keadaan berantakan. Hubungan antara ruangan yang berantakan dan depresi ternyata cukup lazim, sehingga banyak situs menampilkan foto-foto ruangan ketika sebelum dan sesudah depresi. Saat orang membersihkan ruangan yang telah mereka biarkan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sebaliknya, orang yang memiliki ruang yang bersih cenderung akan lebih sehat dan rileks. Jadi, merapikan kamar, ruang kerja, ruang tamu, pokoknya semua ruangan rumah ya, secara keseluruhan bisa menjadi langkah besar untuk meningkatkan kebahagiaan. Ya itulah kawan, 12 cara ya, 12 hal yang bisa dilakukan cara ringan untuk bisa membuat kita bahagia. Sigit Londo di Dadi Rejo juga bergabung lagi. Bahagia versiku, bisa kumpul reuni, kumpul main band bareng teman-teman angkatan bandku di tahun 2004-2010. Oh gitu ya. Tapi kan butuh modal. Nyewa studio dan lain sebagainya. Ya apapun itulah ya. Pokoknya bahagia menurut versi Anda, saya yakin itulah diri Anda. Jadi penting banget untuk menegaskan bahwa siapa diri kita itu penting banget ya. Menemukan diri kita sebagai hal yang untuk membuat kita merasa terdukung untuk menjadi bahagia, itu hal yang sangat-sangat istilahnya sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Toli 17 ya, terima kasih ya sudah bergabung dan kirim mawarnya di live TikToknya Radio Kota Batik. Dan siapa lagi nih? Tadi ada siapa tadi dari Bogor? Ada Use Temase, susah nih bacanya, Temaheza dari Bandung ya, yang juga ikut bergabung di sini. Pokoknya ditunggu atensi Anda di 0285424474 ataupun WA di 08554200912. Tapi ngomong-ngomong soal bahagia, kita jangan lupa dengan bintang hidup kita masing-masing. BIP ya, bintang hidup. Bintang hidupku baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari BIP ya. Dan masih Anda simak Halo Kota Batik dari sini, dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bisa Anda manfaatkan layanan komunikasi kami di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Nah kalau kita tadi ya, dari tadi sudah ngobrolin tentang bahagia, cara-cara yang sederhana dengan cara-cara sederhana. Nah apa sih hal yang bisa membuat kita istilahnya menemukan katakanlah misalkan kata-kata afirmatif untuk membuat kita tuh ngerasa rileks, ngerasa terbebas dari stres dan lain sebagainya. Nah ini ada beberapa ya kata-kata afirmasi sebelum tidur. Ini kata afirmasi sebelum tidur ini bisa menjadi teknik untuk mengurangi stres dan rileks sebelum tidur. Dan afirmasi ini melibatkan pemikiran tentang menulis atau memikirkan kata, kalimat atau tulisan lebih panjang yang dapat mengurangi ketegangan atau mengingatkan seseorang tentang nilai-nilai dan kekuatan dalam diri kita. Nah, seperti dilansir dari Sleep Foundation, sejumlah studi ini telah mengonfirmasi bahwa afirmasi dapat membantu kita lebih bijak dalam mengatur pola makan, lebih mau bergerak aktif, lebih percaya diri, dan merasakan lebih sedikit kecemasan bahkan sebelum mendapatkan prosedur medis. Dan ketika menerapkannya sebelum tidur, kita hanya akan tidak hanya akan membantu mengubah perilaku menjadi lebih positif dan rileks, tetapi juga lebih mudah tertidur. Manfaatnya termasuk membantu pernapasan lebih dalam dan relaksasi otot serta membangun kebiasaan tidur yang positif. Nah, ini ada beberapa kalimat afirmasi sebelum tidur yang perlu Anda coba. Jadi supaya tidak bingung membuat kalimat-kalimat apa yang perlu diucapkan saat afirmasi ya
sebelum tidur ini ada beberapa hal yang perlu kita coba. Yang pertama adalah bernapas atau relax. Nah, pernafasan dalam juga dikenal sebagai pernafasan diafragma. Nah, pernafasan diafragma itu yang seperti apa sih? Yang kalau kita tarik nafas itu biasanya ya kecenderungan kita ini menggunakan pernafasan dada. Jadi yang diisi adalah rongga dada. Nah, dengan mengisi rongga dada sebenarnya pernafasan kita jadi lebih pendek. Tapi kalau pernafasan diafragma itu antara dada dengan perut. Nah, kalau tidak dada, biasanya kita mengisinya di rongga perut. Nah, di rongga perut itu ya sama sih, hampir-hampir sama dengan dada, biasanya pendek-pendek. Kalau diafragma itu di antara dada dan perut. Nah, cara ngisinya gimana? Cara mengolahnya gimana? Pertama, kita ambil nafas, isi perut ya, tidak sampai penuh, kemudian sambil kita menghirup nafas itu kita alirkan ke rongga dada sehingga antara dada dan perut ini terisi. Nah, kemudian dia akan mengisi di daerah diafragma. Nah, antara ulu hati gitu. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk bisa punya pernafasan yang lebih baik, dan itu akan membantu untuk rileks serta meningkatkan kualitas tidur. Nah, ketika mempraktikannya, kita bisa merapalkan kata-kata seperti tarik nafas, buang nafas, rileks. Tarik nafas, buang nafas, rileks. Nah, kata-kata ini untuk mengingatkan agar kita terus bernafas dalam ya, bernafas dalam dan membantu tubuh kita menjadi rileks. Nah, seperti mantra ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, sebenarnya cukup dengan katakan hal-hal, bikinlah kata-kata positif, ambil kata-kata positif ya yang kita kenal, relax, dan relax, santai. Pokoknya kita penuhi pikiran kita itu dengan kata itu sehingga kita akan menjadi relax seutuhnya. Sama sebenarnya. Jadi kalau kata sering kali diucapkan berulang-ulang, sering banget dengan intensitas yang cukup tinggi, ini akan memengaruhi sistem kerja otak kita, sistem kerja sel kita, dan sistem kerja perasaan kita, emosi kita akan terpengaruh dengan kata-kata itu. Nah, semudah itu sebenarnya. Sama ketika kita, katakanlah kalau dalam agama Islam itu ada wirid gitu kan. Nah, maknai setiap kata, pahami makna setiap kata, rapalkan, ucapkan berulang kali ya, dalam jumlah-jumlah, terserah jumlahnya mau berapa gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa menemukan kedamaian melalui kata-kata itu. Dan pastikan juga saat melakukan hal seperti itu, kita dalam keadaan yang benar-benar nyaman. Artinya apa yang kita pakai itu sudah membuat kita nyaman. Jadi jangan sampai ada pakaian yang membuat kita itu sulit untuk bergerak, ketat atau bagaimana. Misalkan tidur pakai celana jeans gitu, nggak enak banget gitu kan. Nah, pokoknya pakaian yang kita kenakan itu benar-benar membuat kita nyaman, relax. Dan kita bisa duduk terlebih dahulu dengan menegakkan punggung gitu ya. Pokoknya punggung itu tegak gitu, terus kita bernafas pelan-pelan, nikmati setiap kali pernafasan kita menghirup udara gitu ya, nikmati betul, pokoknya nikmati aja, jangan pernah menolak untuk menikmatinya. Nah itu, terus kita gunakan kata-kata tarik nafas, buang nafas, relax, dan relax terus berulang-ulang sampai kita itu ngerasa relax banget. Itu enak banget. Terus yang kedua, ini ada kata yang mudah untuk diucapkan dan memang ini hal yang mudah ya. Kita kalau misalkan bikin afirmasi sebelum tidur itu pakai kata-kata yang sederhana aja deh. Misalkan saya sangat bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur itu cenderung bisa lebih mudah tidur dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan orang yang sulit untuk bersyukur. Nah, coba kita mulai berpikir positif dan bersyukur sebelum tidur.
ya mungkin bisa dengan mengatakan alhamdulillah gitu ya, kalau dalam ajaran Islam itu seperti itu. Atau misalkan saya bersyukur bahwa hidup hari ini saya ditemukan dengan banyak peristiwa yang membuat saya menyenangkan, saya ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan, saya ketemu dengan peristiwa-peristiwa yang membuat saya belajar banyak hal gitu misalkan. Nah, saya bersyukur bahwa hari ini saya mendapatkan penghargaan dari orang lain, merasa dihargai oleh orang lain. Nah, hal yang sederhana ini kalau kita lakukan terus-menerus, nanti kita akan ngerasa bahwa hidup kita itu sangat berharga. Iya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung menerapkan ucapan apa sih yang paling mungkin. Nah, bersyukur ya. Kemudian ada lagi kata lain yang bisa membuat kita itu merasa rileks dan bahagia. Apa coba? Saya rileks dan siap untuk hari esok. Saya rileks dan siap untuk hari esok. Nah, mudah kan? Kata-kata ini apabila diucapkan sebelum tidur, ya katakanlah diucapkan lirih saja ya, nggak usah teriak-teriak kali ya. Saya rileks dan saya siap menghadapi untuk esok hari. Wah, terus saja diucapkan. Itu pasti akan membawa suasana kita jadi rileks dan menatap masa depan itu dengan penuh optimis. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas tentang apa yang akan terjadi besok. Kalaupun misalkan masih ada masalah yang sekiranya mengganggu atau sekiranya harus diselesaikan, saya yakin dengan cara seperti itu kita juga akan menemukan keyakinan bahwa iya, saya masih punya masalah, tapi besok bisa lah. Kalaupun saya belum bisa menyelesaikannya, saya bisa menghadapinya. Nah itu, saya siap untuk hari esok. Nah, saya rileks dan siap untuk hari esok. Gitu ya. Kemudian kata berikutnya adalah, ini dia. Karena kebiasaan sehat yang saya terapkan, saya tidur lebih mudah. Nah, ini kalimat afirmasi yang cukup panjang, tapi bagi saya ini adalah kata-kata yang sebenarnya akan memberikan stimulus atau daya rangsang kepada otak kita untuk bekerja sesuai dengan perintah kata, sehingga kita lebih gampang untuk tidur. Nah, pas banget ya, jamnya sudah mulai jam tidur nih, tapi jangan tidur dulu dong, nanti jam 10 malam ada wedangan nih. Terus afirmasi berikutnya adalah tetaplah terjaga. Nah, afirmasi ini mungkin terdengar kontraintuitif ya. Tapi sebetulnya ini didukung oleh penelitian. Istilahnya intensi paradoks. Yakni strategi untuk tetap terjaga demi bisa lebih cepat tidur. Strategi ini digagas sejak tahun 70-an. Nah, sejak saat itu sejumlah studi menemukan bahwa teknik ini rupanya bekerja. Dan menurut para peneliti, menanamkan mantra untuk tetap terjaga sama dengan menghapuskan rasa frustrasi yang biasanya mengikuti ketika kita berusaha untuk tidur tapi gagal. Ketika kekhawatiran itu dilepaskan, kita cenderung akan lebih cepat tertidur. Nah, jadi ini semacam melakukan perlawanan ya, berlawanan dengan apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya ini adalah cara untuk bisa sampai pada titik yang kita maui. Terus ini nih, yang menarik adalah ini, kalimat berikutnya, kalimat afirmasi berikutnya adalah jangan berpikir, jangan berpikir, jangan berpikir. Ini juga dikenal dengan teknik tidur militer yang melibatkan relaksasi otot dan pernafasan dalam. Diikuti dengan mengulangi mantra jangan berpikir selama 10 detik. Nah, beberapa sumber mengklaim bahwa Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat ini menemukan teknik ini untuk membantu para anggotanya tidur di medan perang. Kenapa? Karena kalau sedikit saja kita berpikir, nah ini akan jadi masalah. Nah, kita akan sulit untuk bisa tertidur. Gitu ya. Oke, terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada Mas Fajar Rendio Yogananda yang bergabung melalui live streaming Facebook saya. Besok ngoceh bareng-bareng nih. Iya besok ya, besok pagi ya. Mau berangkat bareng. Boleh Mas Fajar ya. Tapi kayaknya saya harus duluan deh berangkatnya.
Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung juga. Terus ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Pak Minanu di Proto Kedung Muni ya. Kumpul-kumpul di radio membuatku bahagia. Buat hiburan kesuntukanku meski 1 bulan sekali. Oh gitu ya. Oke deh, terima kasih. Mbak Desi Gilang, ya ampun senior. Ya ampun. Kalau sama yang satu ini aku harus tabi banget deh. Pokoknya saya harus hormat, respect banget deh buat kakak seniorku, Mbak Desi Gilang. Katanya tua bukan senior. Yo, justru karena tua itulah yang membuat Anda senior. Oke deh, nanti sudah menit ke 57 nih ya. Nggak terasa jam 9-nya sudah lewat, mau deket-deket jam 10 malam. Nah, saatnya nanti kita akan gabung lagi di di Wedangan. Pak Agus Soro juga absen saja monitor nih di kesempatan malam hari ini. Nanti malam ya Pak ya, gabung lagi ya di jam 10 ada Wedangan. Kak Desi Gilang ikut gabung. Kapan kita siaran bareng, mau nggak Kak Desi? Sama suami deh diajakin siaran di sini jam 10 malam sampai jam 12 di program Lihat Malam, boleh ya? Mau ya. Nanti biar Ozi yang hubungin Mbak Desi ya. Boleh ya? Kalau iya, oke ACC langsung deh aku jadwalin, aku agendain ya. Sampai akhir bulan Juli sampai awal Agustus kayaknya sudah ada sih agenda, mungkin pertengahan Agustus deh kalau misalkan Mbak Desi mau ya. Boleh dong ya, bagi-bagi lah cerita tentang gimana sih gitu ya. Pokoknya jadi senior gitu. Aduh. Oke, dan satu lagi untuk Anda. Kalau kita ngomongin soal bahagia, ada satu kekuatan yang tidak boleh kita lewatkan. Apa itu? Cinta. Seperti kata Joy Tobing, karena cinta